Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita semua dalam keadaan sehat, ya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, ya terhindar dari COVID-19. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan ya dengan 3M ya, mencuci tangan, apalagi menggunakan masker Masker, dan menjauhi kerumunan. Pinter, semua sudah bisa, sudah paham, mudah-mudahan aplikasinya di kehidupan sehari-hari sudah diterapkan ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, lebih baik kita berdoa dulu ya nak ya. Nah, supaya kita mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk daftar hadir hari ini sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom. Silahkan kalian lihat di Google Classroom ya dengan kode kelas CEQWD 36Q di pertemuan ketiga. Nah, atau nanti bisa Ibu kirimkan lewat WA group ya. Nah, ini kalian bisa lihat di Google Classroom di tugas kelas yaitu di pertemuan ketiga daftar hadir ya. Ya, di daftar hadir silahkan diisi daftar hadirnya. Silahkan isi nama, kelas, hari, tanggal. Untuk linknya Ibu akan kirim melalui WA grup. Sudah semua ya? sudah Bu. Ya, baik kita lanjutkan ya. Ya, coba Ibu mau tanya. Kalau misalnya nih, kalian sibuk mengerjakan tugas daring, kemudian kalian telat untuk makan, nah, apa yang kalian rasakan? Sakit perut. Sakit perut. Ada yang lain? Mahnya kambuh. Mahnya kambuh, kelaparan. Nah, ya, kelaparan juga ya. Karena terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas sehingga lupa, akhirnya perutnya sakit, kelaparan, akhirnya mahnya kambuh seperti yang teman tadi bilang. Nah, kira-kira bagaimana sih supaya kita menjaga supaya tubuh kita tuh nggak sakit, perut kita nggak sakit, nggak kambuh mahnya? Ayo, bagaimana kira-kira? Makan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ada yang lain? Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ya, apalagi? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat ya. Itu adalah salah satu beberapa cara untuk kita menjaga supaya tubuh kita tidak sakit atau perut kita tidak sakit ya. Nah, untuk pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk mencari materi mengenai gangguan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Bagaimana, apakah sudah ada yang membaca atau mempelajari materi ini? Ada. Baiklah kalau begitu. Nah, anak-anak, untuk mempelajari gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, sebelum kita harus tahu dulu untuk apa sih kita belajar hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti kalian akan dapat memprediksi macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan dengan tepat, lalu kalian dapat mengaitkan fungsi organ dan gangguan pada sistem pencernaan. Lalu kalian juga dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu kalian dapat, nanti Ibu minta untuk membuat poster ya. Poster mengenai upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Lalu
kalian dapat menyajikan hasil poster tersebut ya. Nanti Ibu akan minta. Ya, gambar apa ini? Gambar orang sedang sakit perut, Bu. Sakit perut. Terus kira-kira sakit perutnya apa ini? Ya. Kenapa nih orang ini? Pegang perutnya kayaknya kuat sekali. Kenapa ya? Apa yang terjadi pada? Mungkin sakit mah, Bu. Sakit mah, iya. Kemungkinan ya. Terus apa lagi? Ada nggak? Kenapa kira-kira kok bisa sakit mah atau sakit perut? Salah makan. Ya, benar sekali. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan juga upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Nah, apa aja sih gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana upaya untuk menjaga sistem pencernaan tersebut? Kita akan mempelajarinya melalui LKPD, ya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu siapkan pada Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom-nya di bagian LKPD, ya. Ya, ini ya di bagian LKPD. Nah, nanti di sana ada tugas-tugasnya, pertanyaan analisis ini ya. Lalu jangan lupa dijawab pertanyaan analisisnya. Dan yang terakhir, Ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah poster tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD ini, kalian dapat mengacu materi pada bahan ajar. Nah, bahan ajar dapat kalian lihat melalui Google Classroom. Ibu sudah disiapkan ya bahan ajarnya di sini. Silahkan kalian buka ya nak ya. Bahan ajar ini berisi materi-materi. Berisi materi-materi mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silahkan dibuka, dibaca. Ini adalah dapat membantu kalian mengerjakan LKPD. Bu, itu urutannya sesuai gambar ya, Bu? Ya Regina, urutan gambarnya urutannya sesuai dengan urutan pada gambar ya. Yang A dulu, B, C, D, dan E. Jadi berurutan supaya nanti kita ketika kita membahasnya itu nggak bingung. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Asifa. Membuat posternya boleh bebas nggak ini? Boleh ya nak ya. Untuk poster, Bu, ya. untuk membuat posternya temanya gimana? Temanya bebas. Yang penting berkaitan dengan sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya kalian mau buat poster gambar orang sedang makan atau orang yang menjaga kebugaran ya, terserah, temanya bebas. Silahkan dibuat sekreatif mungkin ya. Kalau bisa diwarnai supaya hasilnya bagus. Nah, nanti untuk poster bisa kalian buat di kertas HPS atau di kertas buku gambar boleh. Atau misalnya ada yang mau buat posternya di karton boleh nggak Bu? Boleh juga ya. Terserah, nanti hasil posternya akan dipresentasikan. Ada lagi yang mau tanya? Seperti ini nih contoh dari poster ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini salah satu contoh aja.
Tapi kalau ini kan tidak spesifik untuk sistem pencernaan karena tidak merokok ya. Tidak merokok kan tidak berkaitan dengan sistem pencernaan ya. Jadi ada gizi seimbang, aktivitas fisik, terserah kalian nanti isikan. Yang lain gambarnya juga terserah. Bebas ya, yang penting sekreatif mungkin. Nah, seperti ini contoh-contoh dari poster. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan LKPD-nya seperti kemarin anak-anak. Kalian kerjakan LKPD, foto, jangan lupa fotonya harus yang jelas, jangan ngeblur. Kemarin ada yang ngeblur. Jadi fotonya yang jelas, lalu kirimkan ke WA grup kelas. Nah, itu untuk pertanyaan pada LKPD. Nah, kalau yang poster, nanti ibu minta kalian untuk memvideokan bersama posternya. Misalnya ada poster nih misalnya poster. Nanti kalian akan menjelaskan poster tersebut dalam bentuk video. Jadi videonya yang dikirim melalui WA group. Sampai sini paham semua nggak? Ya. Paham, Bu. Nah, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Ya. Selama 30 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa langsung diposting, dikirim melalui WA group. Ibu tunggu. Nanti setelah 30 menit ya, kita akan kembali lagi ke Zoom untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan. Baiklah anak-anak, bagaimana sudah semua menyelesaikan LKPD-nya ya dan poster? Sudah semua ya? Coba Ibu cek di WA grupnya ya, sebentar. Wow, iya ini sudah banyak sekali nih yang masuk. Kita lihat ke atas, wah sudah banyak sekali yang kirim tugasnya. Ini tugas untuk pertanyaan yang ini ya, tabel ya. Baiklah, tadi kalian sudah mengerjakan semua. Sekarang siapakah yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya untuk kita baca dulu tabel yang pertama ya. Tabel gambar A nih, sakit apa ini kira-kira nih penyakitnya? Sembelit atau konstipasi, benar sekali. Apa sih yang menyebabkan konstipasi? Silahkan dijelaskan. Kurangnya makanan di Baik, oke sekali. Bagaimana yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Nggak ada ya? Sama semua ya? Ya, silakan Melanie. Gangguan pada mulut, Ya. Nama gangguan karies gigi atau gigi berlubang. bagus sekali. Sekarang penyebabnya. Penyebabnya, bakteri pada mulut mengolah gula hingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut dapat merusak gigi. Bagus sekali. Ya, kita langsung lanjut ya ke gambar yang berikutnya, gambar D. Nah, ini gambar apa gangguannya ini ya? Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Giza, silakan Giza. Yang D, nama gangguannya hepatitis, gangguan pada hati. Penyebabnya virus hepatitis, bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan paracetamol secara terus-menerus. Bagus sekali, tepat sekali jawabanmu. Kemudian yang terakhir, gambar yang E. Lihat tuh, sakit apa ya ini ya? Menyerang pada bagian apa? Siapa lagi yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya boleh, silahkan Regina.
gastritis atau MAH. Gangguan pada lambung, penyebabnya peningkatan asam lambung, bakteri Helicobacter pylori, stres berlebihan, makan tidak teratur, terlalu banyak makan pedas, dan asam. Ya, tepat sekali. Nah, ini biasanya yang sering diderita kebanyakan orang ya, karena makan pedas itu katanya enak, makan asam hobi ya, sehingga ternyata ini dapat memicu terjadinya gangguan gastritis atau MAH ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan analisis. Nah, ini tadi kan sudah ini ya, coba Ibu sebentar Ibu tampilkan. Untuk pertanyaan analisis yang pertama, ya siapa yang mau mencoba mempresentasikan? Siapa yang mau mempresentasikan pertanyaan yang nomor 1? Siapa nih? Ada yang berani mempresentasikan nomor 1? Nanti Ibu bukakan. Ya, Bu. Regina lagi, boleh? Regina tunggu sebentar, Ibu bukakan hasil kerjamu ya. Oh, ini nih Regina. Nah. Oke, silakan nomor 1 Regina. Nomor 1, jawabannya dengan bantuan antibiotik atau dengan menghindari makanan yang memicu gangguan tersebut. Ya, bagus sekali. Itu adalah bagaimana sih cara untuk mengobati ya atau penanggulangan gangguan pada organ. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu membuat poster dan memvideokannya serta mempresentasikannya. Tadi ada sudah beberapa yang kumpul ya. Nah, kita akan menyimak nih pemaparan dari poster teman-teman ya. Nah, ini kita lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, saya dari Kosa Tanda, yang memperhatikan bagaimana pentingnya gaya hidup sehat. Yang pertama, kita harus makan sayur dan buah. Yang kedua, tidak menunda BAB. Yang keempat, banyak minum air putih sebanyak minimal 8 gelas. Yang keempat, makan makanan yang bersih dan sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah presentasi dari poster yang pertama ya. Selanjutnya ada juga nih yang mau presentasi hasil posternya. Nah, sebelumnya Ibu kasih lihat dulu nih hasil dari poster si Melani ya. Sebentar, Melani. Tadi mana ya? Oh, ini dia hasil dari poster Melani ya. Gaya hidup sehat, ayo jaga kesehatan pencernaan kita ya. Sangat kreatif sekali ya, ada orang yang memakan buah apel sepertinya ya. Kemudian ini juga ada poster dari Giza ya. Bagaimana sih menjaga kesehatan pencernaan kita. Kemudian ini juga ada poster dari Ashifa juga ya. Baik, untuk presentasi berikutnya kita akan lihat lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giza Putri Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menjaga kesehatan pencernaan kita. Yang pertama, menjaga kebersihan gigi. Yang kedua, mengurangi makanan pedas, asam, dan manis. Yang ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, banyak minum air putih. Yang kelima, makan makanan yang higienis. Dan yang terakhir, makan makanan yang tinggi serat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus sekali ya hasil dari presentasi posternya. Nah, sekarang untuk kalian lebih mengerti materi mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan pencernaan, silahkan kalian simak video berikut ini.
apa? Kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Apa saja ya gangguan pada organ pencernaan? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa penyakit, yaitu jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Obesitas juga dapat disebabkan karena keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengkonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan karena laju metabolisme tubuh yang lambat. Nah, upaya untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula, lemak, dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat yang tinggi ya. Karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Nah, ada juga bakteri pada mulut yang mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi ya. Kalau gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi. Jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah mencapai saraf gigi, pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Nah, oleh karena itu upaya pencegahannya yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. MAH atau gastritis. Sakit MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan karena meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, juga peningkatan asam lambung, dan juga stres. Makan tidak teratur dan mengkonsumsi makanan terlalu pedas dan juga asam. MAH dapat dicegah dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan juga kopi. Juga kita harus menghindari stres yang berlebihan. Juga dapat membantu mencegah penyakit MAH. Apabila bakteri Helicobacter pylori menginfeksi, maka pengobatannya dengan mengkonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin. Ingat, harus sesuai dengan resep dokter. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang kena flu, sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami penguningan pada kulit dan mata, membesarnya hati, juga membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis, yaitu kerusakan pada hati, dan juga sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Nah, ada virus hepatitis B. Nah, yang merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus ini juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare.
Diare adalah penyakit saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba-coli. Infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Nah, penderita diare dapat mengalami dehidrasi. Baik, tadi kalian sudah menyimak video dari mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahamanmu mengenai materi hari ini, kita akan melakukan uji pengetahuan atau tes pengetahuan. Silakan kalian buka di Google Classroom. Di sana ada penilaian pengetahuan ya. Nah, silakan sambil Ibu jelaskan, boleh kalian buka dan kalian kerjakan ya. Waktunya adalah 5 menit. Ya, sudah ada yang mulai merespon itu ya. Baik, adakah yang sudah selesai mengerjakan uji pengetahuannya? Sudah? Sudah tuntas, Bu. Alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah? Tuntas. Tuntas juga. Siapa yang tuntas lagi? Ya, gimana? Tuntas nggak? Bagaimana nih? Tuntas nggak? Belum tuntas? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah ya nak ya. Sudah, Bu. Ya, nanti yang tidak tuntas akan melakukan remedial kembali, yaitu mengerjakan soal itu kembali. Untuk yang sudah tuntas, nanti kalian Ibu minta untuk mencari informasi mengenai obat pencahar. Nah, pernah dengar kan obat pencahar itu apa? Ya, biasanya ada merek-merek tertentu yang sering digunakan ya. Biasanya orang-orang yang susah buang air besar biasanya menggunakan nih obat pencahar untuk mempermudah proses pengeluaran tinja ya, atau mempermudah pencernaan ya. Nah, silakan dicari, itu adalah tugas untuk pengayaan. Nah, baiklah anak-anak, setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini, sudah membuat poster, menonton video, sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh Asifa, silakan Asifa. Apa kesimpulan yang didapat hari ini? Kesimpulannya adalah kita bisa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang berserat dan minum air putih. Ya, untuk menjaga sistem pencernaan kita bisa makan makanan yang bergizi. Ada lagi yang mau menyimpulkan, membuat kesimpulan? Siapa lagi? Sama, Bu. Sama. Oke, kalau begitu yuk kita simpulkan bersama-sama yuk. Nah, ini ya apa yang kita sudah pelajari hari ini, gangguan pada sistem pencernaan. Di antaranya adalah karies gigi, gastritis, diare, konstipasi, avitaminosis, dan juga hepatitis. Nah, agar terhindar dari gangguan dan penyakit sistem pencernaan, maka ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, mengunyah makanan dengan baik, mengkonsumsi gizi yang seimbang, memakan makanan yang higienis, rajin berolahraga, jangan lupa banyak minum air putih, dan paling penting adalah menghindari stres ya. Bagaimana setelah mempelajari hari ini? Bagaimana? Menyenangkan nggak pembelajarannya? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Ya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Saya tahu bahwa gangguan pada pencernaan, bisa tahu cara menjaga kesehatan pencernaan saya, Bu. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi kalian, semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran yang sudah membuat poster. Ibu acungi jempol ya, semuanya bagus, semuanya yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, semua mendapatkan nilai plus ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, karena materi sudah habis, kita akan melakukan penilaian harian ya, materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, silakan kalian pelajari kembali materi-materinya.
Nah, ayo kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Ayo kita sama-sama yuk. Subhanakallah. Rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.